Hai, ketemu lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran Fisika SMA. Kali ini saya akan membahas tentang besaran vektor dan bagaimana menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Kita harus tahu dulu apa itu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Bagaimana vektor itu digambar? Kita menggambarkan vektor dengan anak panah. Anak panah ini punya pangkal dan punya ujung. Pangkalnya menunjukkan tempat di mana vektor itu bekerja, pangkal, dan ujung menunjukkan arah vektor tersebut. Dan di sini ada panjang vektor. Ini menunjukkan besarnya vektor. Ketika kita menggambar, kita harus membuat skala dulu. Yang pertama, ketika kita membuat skala, kita harus menyesuaikan dengan media kita menggambarkan vektor tersebut. Kita mau menggambar di papan tulis atau di kertas, maka skalanya pasti berbeda. Ketika misalnya di sini ada vektor gaya 100 Newton. Maka kalau kita mau menggambarkan itu di kertas, kita bisa membuat skala misalnya 1 cm mewakili 25 Newton. Sehingga kita akan menggambar anak panah sepanjang 100 dibagi 25, berarti 4 cm. Ketika skala ini mau kita gunakan untuk menggambar vektor tersebut di papan tulis, pastinya kita tidak mungkin menggambar dengan skala yang sama. Kalau kita gunakan skala yang sama, tadi 4 cm panjangnya, kemudian kita gambarkan di papan tulis, pastinya tidak terlalu kelihatan ketika kita melihat dari belakang kelas. Maka benar bahwa ketika kita membuat skala harus disesuaikan dengan media tempat kita menggambar vektor tersebut. Yang kedua, karena vektor punya arah, maka kita harus menggunakan busur derajat. Karena apa? Arahnya itu belum tentu ke arah kanan, ke arah kiri, atas, bawah, searah sumbu X, searah sumbu Y, tidak. Bisa jadi arahnya membentuk sudut tertentu terhadap acuan tertentu. Maka di sini harus digunakan busur derajat untuk menentukan arahnya. Sudut berapa tadi. Nah, sekarang kita coba perhatikan ini gerakan tikus. Tikus mula-mula bergerak ditunjukkan oleh vektor perpindahan V1. Kemudian berbelok ditunjukkan oleh vektor perpindahan V2. Jadi di sini tikus menempuh perpindahan V1, kemudian berbelok menempuh perpindahan V2. Kalau kemudian ditanya bagaimana mendapatkan perpindahan totalnya? Perpindahan, kita sudah tahu apa itu perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi diukur dari titik awal ke titik akhir. Ini namanya perpindahan total. Maka ini perpindahan total ini sebenarnya resultan dari vektor perpindahan 1 V1 dengan vektor perpindahan 2 V2. Maka perpindahan total sama dengan V1 plus V2. Tapi kita tidak bisa secara langsung menjumlahkan V1 ditambah V2 sama dengan sekian. Karena apa? Karena di sini perpindahan punya arah. Nah, ada caranya kita menentukan perpindahan. Yang pertama akan kita bahas yaitu dengan metode poligon. Ini tadi gerakan tikus berpindah sejauh V1, kemudian berbelok pindah lagi sejauh V2. Dan resultannya adalah R.
Bagaimana kita menggambarnya? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, gambar vektor pertama. Nih, gambar vektor pertama. Kemudian, gambar vektor kedua dengan pangkal pada ujung vektor pertama. Nih, pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian untuk menggambarkan resultannya, tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, jadi ini adalah resultannya. Jadi R ini adalah perpindahan total yang ditempuh oleh tikus dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, bagaimana kita menentukan besar perpindahannya? Untuk menentukan besar resultan R, kita ukur saja panjang garis dari pangkal vektor pertama ini ke ujung vektor kedua. Ini panjang garisnya berapa? Misalnya ini ketemunya 5 cm. Kemudian 5 cm ini kita kalikan dengan skala yang sudah kita buat untuk menggambar V1 dan V2. Misalnya skala yang sudah kita buat 1 cm mewakili 10 cm. Maka kalau tadi ketemu 5 cm, berarti 5 cm dikali 10 cm sama dengan 50 cm. Ini jadi perpindahan totalnya sama dengan 50 cm. Perpindahan punya arah. Bagaimana menentukan arahnya? Kita gunakan busur derajat, kita ukur dengan acuan V1. Kita ukur sudutnya berapa. Misalnya ini ketemunya 30 derajat. Maka kita bisa katakan perpindahan totalnya sama dengan 50 cm arah 30 derajat terhadap V1. Itu. Atau misalnya nih, V1 kita sudah tentukan ini ke arah sumbu X positif. Maka kita bisa mengatakan perpindahan totalnya 50 cm arah 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, jadi demikian bagaimana kita menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Mudah-mudahan ini membantu menjadi lebih paham sehingga bisa menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Terima kasih.